Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sufi wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah. Rekan-rekan semuanya, mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian kita terhadap surah Luqman. Kita sekarang sudah berakhir dari kisahnya Luqmanul Hakim. Oh iya ya, saya lupa, saya menjanjikan beberapa kalimat-kalimat indahnya Luqmanul Hakim. Sebentar saya cari dulu, karena itu juga penting untuk sebagai renungan kita terhadap Luqman. Sebenarnya ada beberapa kitab sebenarnya yang juga berbicara tentang Luqman, kisah-kisahnya dan seterusnya. Kayaknya di tempatnya Makhrus, saya lihat sekilas di Pondok Mergosono itu kayaknya ngaji posoan, ada satu kitab tentang Luqmanul Hakim, ya Rus. Apa namanya? Mizajut Tasnim. Karena saya nyari-nyari ada ndak kitab itu, terus kok ya ketemu ada yang dikaji di tempatnya Makhrus, Mizajut Tasnim Syarah Hikam Luqmanul Hakim, ya. Mizajut Tasnim, namanya indah karena karyanya orang Yaman kayaknya, seingat saya. Ya, Mizajut Tasnim wa Afwajun Nasim fi Hikami Luqmanul Hakim, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya. Menarik, saya lihat, ya, menjelaskan berbagai macam, tapi kita tidak sedang bahas itu. Maksud saya, bagi yang memang kepingin mendalami Luqman dan mungkin menulis, saya kira penting itu kalau kita mau nulis, ya mungkin perlu nulis terus, bikin diterbitin oleh MLC, lah ditulis khusus untuk Luqman. Ya, saya kira menarik, pasti insya Allah laku kalau kita seriusin. Ya, oke. Kita bicarakan nanti itu. Sekarang kita lihat beberapa kalimat-kalimat menarik dari Luqmanul Hakim. Tidak banyak ya, nanti kita terlampau banyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, idza studi'a syai'an hafidhahu. Katanya siapa? Luqmanul Hakim. Innallaha idza studi'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Allah apabila dititipi sesuatu itu menjaganya. Jadi kita juga begitu mestinya, ya. Ya bunayya iyyaka wattaqannu fa innahu makhfatun lil billail madhammatun bin nahar. Mana sih yang saya tertarik, ada yang menarik. Ini aja. Ya bunayya, nanti maksud saya biar ini menjadi pemantik sampean ingin meneliti lebih dalam tentang Luqmanul Hakim, karena biar tidak hanya dari Quran kajiannya, ya, cari yang lain kalau mau mendalami Luqmanul Hakim. Kata beliau, ini salah satu hikmah yang menarik. Ya bunayya innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk. Wahai anakku sayang, sesungguhnya hikmah itu akan mendudukkan orang yang miskin di tempat duduknya para raja. Masya Allah. Orang itu kalau punya hikmah, meskipun dia orang miskin, nanti dia yang akan menjadi raja. Raja yang tidak punya hikmah, nanti dia kedudukannya menjadi masakin. Ya. Betapa banyak orang yang wise itu nanti derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Satu kalimat yang indah dari Luqmanul Hakim. Ya, Luqman membekali anaknya bahwa untuk mendapatkan prestasi itu kuncinya adalah pada hikmah. Ya, kita tidak usah membahas lagi apa hikmah seperti yang sudah kita diskusikan, ya. Ini ya bunayya idza ataitana dia qaumin farmihim bisahmil Islam, yakni assalam dan seterusnya. Saya kira atau terakhir, saya ingin ngambil terakhir ini adalah qala Rasulullah SAW ittakhadhu sudan fa inna salasata minhum man sadati ahlil jannah Luqmanul Hakim wan Najashi wa Bilalul Muadzin. Rasulullah SAW ambillah dari orang kulit hitam itu. Ya, kita ini suruh ngambil pelajaran atau mengambil contoh role model dari orang-orang the black Muslim. Ya, bukan hanya Adam the Black. Ya.
Adam itu black terus. Tapi orang-orang yang kulit hitam ya. Fa inna thalathata minhum, karena 3 orang dari orang-orang yang berkulit hitam itu termasuk min sadati ahlil jannah. Ya, jadi tuannya penduduk surga. 1 Luqmanul Hakim. Jadi ini menariknya Islam ya. Jadi sangat apresiatif terhadap orang kulit hitam. Kita bahkan ngambil contoh dari Luqmanul Hakim yang sudah kita bahas. Najasyi nama aslinya Asoma. Najasyi itu, saya sedikit cerita Najasyi. Di sini saya belum cerita Najasyi. Najasyi itu Raja Asoma namanya. Najasyi itu seperti gelar kayak Hamengkubuwono kalau di kita. Nah, Najasyi itu dia seorang raja yang kan gini. Dulu hutan ya, Masya Allah. Dulu Kristen itu atau Nasrani itu memiliki banyak pendapat tentang statusnya Nabi Isa alaihissalam sebelum konsili Nikea. Jadi dulu macam-macam variatif orang melihat Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyatakan Nabi Isa itu anaknya Tuhan, ada yang menyatakan Nabi Isa itu adalah Nabiullah dan seterusnya. Jadi sangat banyak aliran-aliran di dalam Kristen sendiri yang berselisih, yang tidak homogen pandangannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya begitu. Nah, Najasyi ini termasuk orang yang muwahhid. Dia ini cuman percaya Allah yang menjadi Tuhan itu. Nabi Isa dia meyakini sebagai anaknya, sebagai nabinya Allah SWT. Lah, tapi Najasyi ini menjadi raja untuk kerajaan Kristen saat itu, kerajaan Nasrani. Dan agama resminya Nasrani tentu mengikuti agama yang telah diputuskan oleh Konsili Nikea pada saat itu. Ya, sehingga nanti kalau kita dapati di akhir itu kelompok agamawan lah yang merongrong Najasyi untuk diturunkan dari singgasananya, gitu. Dan ada kisah menarik, misalnya Raja Najasyi itu dikabarkan memiliki baju yang dalamnya ada kantongnya, ya, kantong di dalam. Dia menulis di kantongnya tersebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan mungkin ditutup Pak Mas, tidak terlampau kenceng ya suaranya. Katanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Isa adalah utusan Allah SWT yang diselamatkan oleh Allah, diangkat. Itu kisahnya. Dan menarik ketika dia, kalau sekarang mungkin kayak di-impeach ya, mau diturunkan dari kekuasaannya, beliau itu sambil mengomentari itu megang kertas yang ada di kantong dalamnya itu sambil gini, untuk menunjukkan keyakinan saya itu yang di sini. Yang saya omongkan sebagai perdebatan itu hanyalah salah satu cara saya untuk mengamankan diri saya. Karena kalau tidak gitu mati. Ya, karena dia menjadi raja itu ya karena ini Ethiopia dulu adalah salah satu kerajaan yang tegak karena agama dan seterusnya. Itu kenapa nanti sampai begitu beliau meninggal, Rasulullah SAW melakukan sholat dan menyatakan berdoalah untuk saudaramu, kata Rasulullah. Jadi Najasyi disebut sebagai saudara. Ya, dan beliau, Masya Allah ya, kontribusinya terhadap Islam karena memproteksi orang-orang Islam. Ya, oke. Dan Bilal al-Muadzin, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi Bilal ya, semua kita sudah tahu. Ya, tolong dikaji lebih dalam tentang Luqman agar nanti ada banyak hal yang bisa kita ambil. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita yang baru, yaitu ayat ke-20 dari surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Setelah Allah menjelaskan kisahnya Luqmanul Hakim, kemudian diikuti dengan satu perumpamaan yang menarik ya. Ini ada
kalau kita lihat asbab nuzulnya itu berkenaan, misalnya ditulis oleh Imam Qurtubi ya, nazalat fi yahudiyyin jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muhammad akhbirni ar-rabbik min ayyi syai'in huwa. Ada seorang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan kemudian dia berkata, hei Muhammad, kabarkan kepadaku Tuhanmu itu terbuat dari apa? Faja'at sa'iqatun fa'akhadatsu faqalahu Mujahid. Kemudian datang petir menyambar dia, sa'iqah, dan fa'akhadatsu. Ya, nggak tahu, mati kemudian dia kena sambar petir dia. Karena yang dia lakukan itu menghinakan. Ya, kemudian datang petir menyambar dia kemudian. Waqad madha hadza fi ar-ra'd wa qila inna nazalat fi Nadhr bin Haris. Riwayat berikutnya dikaitkan kepada Nadhr bin Haris. Masih ingat Nadhr bin Haris yang membeli lahwal hadis kemarin yang kita ceritakan? Kana yaqulu innal malaikata banatullah. Dia menyatakan sesungguhnya malaikat itu adalah putrinya Allah SWT. Nah, karena ayat ini turunlah ayat yang nanti di ayat ke-21 itu, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Nah, ini kan ayat ini berkenaan dengan orang yang digambarkan oleh Al-Qur'an tadi itu, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Kok ada orang kayak begitu itu ya? Kata kalau kita pikirkan ini ada orang yang menghinakan kebenaran, menolak kebenaran. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan itu. Alam tarau, kata Allah SWT, tidakkah kalian melihat? Jadi penggunaan bukan biasanya Quran itu kan ada misalnya alam tarau kaifa, ya bukan menggunakan tarau. Ya, tidak dibikin jamak tapi dibikin singular biasanya. Ada gini, kapan menggunakan alam taro sama aro'aita. Jadi kadang menggunakan Quran itu menggunakan aro'aita, kadang menggunakan alam taro. Ya, misalnya aro'aita alladzi yukadzibu biddin, atau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Bedanya adalah kalau Al-Quran menggunakan alam taro, ya pakai negasi, ya seperti pada alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu kondisi Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan negatif. Negatif bukan dalam pengertian jelek ya, tapi misalnya sedang posisi lemah, dikuyo-kuyo oleh para orang Quraisy, itu pokok situasinya situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Itu penggunaan alam taro. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penguatan. Ya. Tapi kalau aro'aita itu posisi Nabi sedang bahagia, berada di atas, ya, melawan terhadap audiennya. Fungsinya begitu. Misalnya aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya. Itu posisi belum, misalnya belum dihinakan. Jadi yang dihinakan sekarang siapa? Orang-orang Quraisy, ya. Sementara pada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu ketika sahabatnya dibunuh dan seterusnya, Nabi down. Karena itu fungsi dari alam taro untuk tasliyah, untuk apa? Encouragement, untuk penghiburan buat hati Nabi. Tenang saja Muhammad, tidakkah engkau lihat bagaimana aku menghancurkan pasukan Abroha itu? Kita ini kalau lagi down harus disupport, rek, ya dah. Sampean lagi kehilangan duit misalnya, atau apa saja lah, ya harus disupport, ya. Supportnya begitu. Lah, Al-Quran itu menggunakan begitu. Kalau ada alam taro, kita sudah bisa tebak ini posisinya sedang down, ya. Alam tarau, tapi sekarang, nah Allah tidak berbicara, ini yang berbeda. Biasanya alam taro, ini menggunakan jamak, sekarang alam tarau. Nah, biasanya alam taro yang banyak itu. Kenapa? Karena sekarang Allah berbicara kepada li jami'il uqala, katanya Syekh Fadil Shalih As-Samirai. Ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada siapa saja yang masih punya akal yang sehat, ya. Karena ro'a di sini bukan hanya melihat dengan kepala, ya, tapi lebih menganalisa. Coba kamu pikirkan, waktu peristiwa Abroha itu kan Nabi Muhammad belum lahir,
Tapi ayatnya turun, alam taro, tidakkah kamu melihat? Ya mesti ayat tidak melihat. Ya. Maknanya bukan melihat secara fisik. Terus turun ayat, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi'asmil. Ya memang saya belum melihat ya Rasul. Ya Allah, ya tidak begitu maksudnya. Jadi taro di situ adalah, tidakkah kamu menganalisis? Tidakkah kamu mikir-mikir, tidakkah kamu mengkomprehend, tidakkah kamu dan seterusnya, itu namanya alam tara. Jadi yang dihajar siapa sebenarnya? Yang diadres siapa? Intelektual kita. Itu kalau alam tara. Makanya tidak selesai urusan ru'ya sama hisab itu ya, karena sebenarnya ya dari sini juga gitu. Alam tara ya. Jadi, tidakkah kamu mikir, tidakkah kamu analisa, tidakkah kamu gunakan otakmu itu? Sekarang Allah tidak hanya berbicara kepada orang beriman, semuanya yang masuk dalam kategori al-uqala. Annallaha sakhkhara lakum, yang pertama. Sesungguhnya Allah itu sakhkhara lakum. Ya, menundukkan, taskhir, ya, menundukkan. Buat siapa Allah menundukkan itu? Buat kalian semuanya. Ya, Masya Allah. Apa yang ditundukkan, lihat. Kalau di tempat yang lain, biasanya Allah itu menundukkan, disebutin. Misalnya nundukin angin, nundukin binatang, sakhkhara lakumul an'am, sakhkhara lakum, misalnya al-qamar, asy-syamsa wal qamar. Begitu di ayat Al-Quran itu. Sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, sakhkhara lakumul an'am, sakhkhara lakumul lail. Sekarang dilihat, perhatikan. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan, kalau kata Syekh Fadil, menunjukkan keluasannya. Semuanya nanti, nadanya di ayat ini, menundukkan semua pada tingkat paling maksimal, superlatif semuanya. Gambarannya itu gambaran paling maksimum. Ya Allah, repot ngomong. Jadi, taskhir itu di dalam Al-Quran banyak sekali padanannya kalau sampean perhatian dalam Al-Quran, tapi selalu spesifik dijemput sebagian-sebagian. Taskhir terhadap sakhkhara lakumul lail, sakhkhara lakumun nahar, sakhkhara lakumul an'am misalnya. Ya Allah menundukkan binatang, Allah menundukin langit, menundukin matahari, Allah menundukin bintang, Allah menundukin, dan semuanya itu untuk kita. Ya, tapi hanya disebut satu-satu. Di ayat ini menarik. Allah menyatakan, aku tundukkan semuanya untuk kalian. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi menarik, Rek. Jadi kalau kita nganalisa itu, apakah manusia mungkin bisa sampai ke Mars? Saya yakin mungkin. Kenapa? Karena Allah menyatakan sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard. Ya, apa mungkin kita bisa menguasai? Sangat mungkin. Allah itu ngasih potensi kita, dan memang Allah menyatakan tak tundukkan semuanya alam semesta ini. Untuk siapa? Untuk kamu. Sekarang apa kesannya itu apa? Gini. Ini kan kalau kita lihat backgroundnya tadi apa? Kalau alam taro, posisi Nabi lagi sumpek. Kenapa kok sumpek? Karena sudah didakwai macam-macam, mereka tetap ngeyel. Sudah dalam Al-Quran, huda wa rahmatan lil muhsinin, di ayat yang pertama itu, ya, tapi mereka menolaknya. Nah tentu, iya kalau guru yang baik, Rek, misalnya muridnya kok ndak paham-paham, sumpek guru yang baik, ya toh. Lek guru sing ndak baik, sakarepmu, paham ndak paham dudu urusanku, ngono, ya toh. Memang kok gua pikirin, sing penting aku gajian lah, ngono toh. Nggak ada peduli. Lah, Nabi Muhammad ya tentu bukan begitu, ya. Nabi Muhammad itu nggak ada SK-nya, Rek. Jadi Nabi itu mikirin begitu itu. Ini kenapa kok bisa begini dan seterusnya. Nah, oleh Allah itu dikasih alam tarau, tidakkah kalian, jangan sampai nanti menghibur Nabi ayat ini kalau untuk Nabi. Bagi orang yang tidak beriman untuk ngapa? Ya menjelekkan mereka, betapa bodohnya mereka itu. Yang pertama, kalimat ini maksudnya apa sih? Gini, saya mudahkan biar masuk di perasaan kita ya. Kalau misalnya saya bilang sama istri saya, aku itu kurang apa sih yang awakmu? Wabeh wis tak kena awakmu. Wabeh, tidak ada yang saya sisakan. Misalnya, duit tak kena awakmu, rumah tak kena awakmu, mobil tak kena awakmu, kuwabeh tak kena awakmu, termasuk cucian ya tak kena awakmu misalnya. Misalnya semua tak kasihkan, terus
Masa gitu aja kamu tidak bisa mencintai saya? Nah, ngono rek. Mentaati saya? Nah, ngono maksudnya. Nah, kalau saya cuma menyebut satu persatu, you masih menolak, lah rada wajar toh. Misalnya, kenapa saya ngomong sakhkhara lakumul an'am, sakhkhara lakumus samsa, sakhkhara lakumul qamar. Misalnya gini, bukankah aku telah menundukkan matahari? Kata orang Eskimo, enggak, ono matahari nih gini. Yang gitu, bisa begitu toh. You masih bisa ngeles. Enggak, apa, wadem terus kok nih gini. Matahari enggak ada. Atau kamu terus Allah menyatakan dalam Al-Quran wasakhkhara lakumun lail wasakhkhara lakumus sakhrul qamar misalnya. Wah, potong mriki panas tok nih misalnya. Orang bisa masih ada aja caranya untuk ngeles nih. Nah, sekarang bayangin ya. Ini nanti kalau sampean pikirkan, dalami, direnungkan, nyentuh ke hati kita. Kata Allah itu, coba kamu pikirkan, kamu analisis. Bukankah Allah telah menundukkan untuk kamu? Lakumnya itu lihat, lakumnya diletakin di awal. Untuk apa? Litahsis, mestinya sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi lakum. Mestinya begitu. Lakumnya didepankan. Kita ini kalau saya tundukkan ini just for you. Apa mas? Apa sih lah? Pokoknya ini just for you dhisik. Opo iki? Pokoke sampean tak kei opo? Batik. Nah, misale ngono ya. Maksudnya ngono, sakhkhara lakum ma fis samawati. Kalau kita membesarkan bendanya, maka lakumnya dibelakangkan karena kita itu mengagungkan benda. Lakumnya nanti, waku lu kono anu loh. Kamu itu sebenarnya tidak terlalu penting, bendanya itu yang lebih penting gitu. Ya dah. Tapi kalau lakumnya didahulukan, itu fungsinya begitu. I give it just for you loh iki. Iya apa mas? Just for you loh. Wong liya ndak tak kei lho. Itu orang wis apa kira ngono. Saking nopo niku Allah, saking muliain kita. Coba renungin itu. Memangnya siapa kita ini? Punya kontribusi apa sampean kepada Allah? Memangnya Allah hutang apa sama kita itu? Ya bisa kita mikir ngoten niku. Sampean pikirkan, lah iya rek. Kok sampai Allah menyatakan lakumnya didahulukan. Terus kata Allah, tak tundukin semuanya ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kita mikir ya, sayangnya kita ini tidak pernah berpikir bagaimana Allah menundukkan matahari, rembulan, semua benda-benda di langit, atmosfernya, semua binatang-binatang, semuanya. Daunnya, hewannya, bakterinya, semuanya itu diatur sedemikian rupa untuk siapa? Untuk kita. Just for you guys. Kira-kira itu begitu. Coba bayangin. Habis gitu belum selesai kata Allah wa asbagha alaikum ni'amahu. Semuanya ini menggunakan maksimal semuanya ya. Alam tarau li jamil uqala sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Juga sifatnya sangat luas. Asbagha. Asbagha itu maknanya kalau di apa? Saya bacakan punyanya mana tadi saya baca tadi sebentar. Kalau di sini asbagha diartikan lihat yang pertama tadi mana tadi ausa'a wa afadha fil fi'li bi qawlihi asbagha. Jadi Allah meluaskan, Allah mencurahkan, afadha ya, faidun itu banjir bandang, wa afadha dan mencurahkan lah. Asbagha itu mencurahkan. Jadi dipilih kata asbagha karena di dalamnya mengandung dua makna itu, ausa'a wa afadha. Saking ngopo niku, saking Allah ingin menunjukkan al-isbagh wa al-ifadha fil ata' wa ghairihi. Ini definisinya Syaikhul Shalih As-Samirai. Ya, wa ziyada fi dzalika. Jadi asbagha itu apa namanya? Ya ifadha fil ata, curahan atau pemberian yang bertumpah-tumpah ya di dalam pemberian. Oleh ngweki iku sampai berlebih-lebih rek. Eksesif di dalam pemberian, mungkin gitu ya, ekstrim di dalam pemberian. Nah itu namanya asbagha. Kita menerjemahkan dengan apa? Dengan mencurahkan, ya, dengan mencurahkan. Saking banyaknya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbagha alaikum. Dan
Allah mencurahkan alaikum terhadap kalian ni'amahu. Lihat kalimatnya. Wes pakai asbagha, pakai ni'am. Kalau singular ni'matun. Jamaknya ada dua, ada an'um, ada ni'am. Ni'am itu super plural ya. Jadi kalau an'um itu jam'u qalil ya. Jadi meskipun jamak tapi dia 3 sampai 10 saja. Kalau an'um. Ya, tapi kalau ni'am jam'u kathrah, dia yang tidak terhitung. Berapa nikmatnya tidak terhitung. Ya kayak itu uniknya bahasa Arabnya. Jadi jamaknya ada dua, bisa an'um, bisa ni'am. Ya. Tapi kenapa Allah pilih ni'am? Karena Allah mengasih nikmat kita itu tidak terbatas. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Quran menggunakan kata an'um, ya, syakiran li an'umih. Ini Al-Quran. Nabi Ibrahim itu orang yang bersyukur terhadap an'umnya Allah, nikmat-nikmatnya Allah. Tapi yang dipakai adalah jam'u qalil. Berarti kira-kira berapa yang disyukuri? 3 sampai 10. Karena menggunakan an'um ya. Tapi kalau menggunakan ni'am tidak ada hitungannya itu, sebanyak-banyaknya nikmatnya. Lah Allah, sekarang kita pikirin, kita ini berapa mensyukuri nikmatnya Allah, berapa nikmat yang kita syukurin. Wa in ta'uddu nikmatallah, satu nikmat, bukan banyak nikmat. Jika kalian menghitung satu saja nikmat Allah, ya, kita ini sudah tidak bisa bersyukur terhadap satu nikmat. Sampeyan pikir wes nikmat apa wes? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat macam-macam. Syukur kita terhadap satu nikmat yang diberikan oleh Allah sudah tidak sesuai dengan pemberiannya. Mestinya ngene lho rek, kalau kamu itu dikasih mercy, mestinya syukur itu ya 3 jam lah ngono to. Oh mercy kok. Tapi siapa yang kuat bersyukur selama 3 jam dan gitu loh. Lah mestinya gitu. Kita ini diberi Allah, kalau kita pikirkan. Saya punya saudara apa namanya itu, dulur apa sepupu apa namanya itu, sakit ya. Jadi hidupnya itu sudah berapa bulan ini tidak tahu saya, pakai gini terus itu loh, pakai tabung ya, pakai oksigen. Kita kemarin ke sana, saya sama istri. Jadi satu harinya itu satu hari kalau dihitung 100.000. Karena satu tabung itu 150 atau 200.000 dia gunakan untuk 2 hari. Kalau tidak pakai tabung tidak kuat. Sehingga kata dia sambil sakit dia bilang dia gini, dia bilang, mari ini pokok aku lek waras, saya mau ngasih tahu semua orang, jangan meremehkan Tuhan. Kata dia. Saya bilang gitu, kenapa? Mahal. Bernafas saja itu mahal, kata dia. Wong saya sekarang sehari 100.000 bernafas, kata dia. Masya Allah. Kalau kita pikirin, ya itu hanya untuk makanya sampai saudaranya itu nggudoin dia. Jadi dia ngasih duit sama iki nyambung nafasmu, katanya. Karena harus beli ngonoan rek, masya Allah. Kalau kita pikirkan itu ya. Lah sekarang bayangin betapa banyaknya nikmat Allah. Terus ya apa kita bersyukur itu? Dan yang lucu, ketika kita sudah tidak bisa bernafas, nafas kita 100.000 per hari katakanlah, ada orang ngasih duit, kita bersyukur sekali kepada orang yang ngasih itu. Tapi kita lupa sama orang yang, sama zat yang memberikan kita. Ya Allah, kalau kita pikirin coba. Syukurnya itu berbeda. Ya, saya ngasih duit, Satik Mulis yang ngomong, matur nuwun ya, matur nuwun ya. Coba bayangin, apakah kalimat itu sama muncul kepada Allah SWT? Matur nuwun ya Allah. Coba bayangin ya. Saya dikasih badik, apa saya sama matur nuwunnya kepada orang yang ngasih badik dengan saya syukurnya kepada Allah, karena hakikatnya pemberian itu adalah miliknya Allah SWT. Coba bayangin ya. Oke, yang pertama, dua-duanya setelah Allah menyatakan aku lakukan taskhir untuk kamu semuanya dan kamu saya guyur, saya curahkan kamu. Coba asbagha alaikum, saya curahkan di atas kamu itu. Bukan satu nikmat, banyak nikmat, tak terhitung, uncountable kalau pakai ni'am itu. Allah itu seakan-akan mau ngomong semua dengan kalimat yang sifatnya maksimal semuanya, rek. Ditambahi lagi, zahiratan wa batinatan.
Orang ngomong gini ini kenapa sih? Saya ngomong begini misalnya, coba kamu turunkan ya kalau tidak bisa merasakan kalimat ini, turunkan relasinya misalnya suami dan istri. Akulah misalnya bojoku. Aku kurang apa sih ngawakmu? Wis tak kai zahir batin, ibaratnya ngono. Zahiron wa batinan. Ada satu detik pun tak kai nikmat terus, tak kai nikmat terus, tak kai nikmat. Kurang apa? Mosok ngono ndak gelem taat. Masya Allah, coba bayangin. Saking apanya begitu itu. Lah saking parahnya tuh, redaksinya itu menggambarkan begitu. Saking desperate-nya kalau kita perhatikan. Kita ini kalau mikir gitu, memangnya Allah butuh apa sih sama kita itu? Memangnya kok kayak orang yang sangat butuh. Kalau saya minta sama istri saya agar mentaati saya, ya karena saya merasa bahagia kalau dia taat. Saya merasa diuntungkan, ya dah. Jadi sebenarnya, kenapa? Karena saya merasakan keuntungan. Sebenarnya itu. Kita ini berbuat baik kepada seseorang, kalau kita belajar ilmu sosial itu, nggak ada sebenarnya yang benar-benar murni itu, Rek. Sebenarnya semuanya adalah exchange. Ya. Dalam teori sosial, Makhrus ini skripsinya bahas exchange teori, ya. Semuanya karena exchange, nggak ada yang nggak exchange itu. Ya, sampean pikirkan. Makanya sebenarnya orang sosial itu menganggap hatta cinta itu sebenarnya ya exchange juga kata dia. Ya, kalau tidak ada exchange, nggak mungkin orang itu berbuat baik. Itu ilmuwan sosial menyatakan begitu. Misalnya, kenapa saya kok memberikan harta saya, cinta saya, semuanya kepada istri saya? Misalnya, karena istri saya memberikan kebaikan pada saya. Coba istri saya tidak memberikan kebaikan, ya saya stop semuanya. Kan begitu loh. Jadi sebenarnya hakikatnya ya karena exchange. Masya Allah, Allah pikirkan. Sekarang mari pikirkan ke Allah. Memangnya Allah dapat apa dengan semua kebaikannya itu kepada kita? Masya Allah, Allah pikirkan. Taskhir tadi, terus ngasih nikmat kepada kita. Memangnya Allah dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Terus kalau kita mikir gitu, kok cik nemen awak? Coba mainin biar gitu. Ini terus kalau sampean baca malam-malam dalam sholat, lendak nangis, yo saking ngatos hati, ya gitu dah. Ya dah. Coba kamu pikirin itu. Seperti orang tuamu nelpon kamu, terus kamu bilang, aku kurang opo sele, saya ini kurang apa sele sama kamu le? Ya, semua saya berikan untuk kamu. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Umi sampai rela ndak makan nih demi kamu, semuanya untuk kamu, semuanya tiap hari dan seterusnya. Itu saking nemen nih, nangis itu anak kalau digituin. Iya dah, sampean digituin wong tua, apa ndak nangis sampean? Ya nangis lah. Sekarang renungkan itu, misalnya. Makanya Quran ngawali dengan alam tarau. Ibaratnya lek cara wong Malang itu ngomong, hey stupid. Gitu ibaratnya ngono, hey bodoh, pikiran ta. Kon cek nemen nih saya utakmu itu karena ngoten. Cuman Quran kan tidak begitu indah Quran itu. Cuman menggunakan kalimat alam tarau. Lek aku sih ngomong iku goblok kan panjen niku. Kok gunakno utakmu iku lho. Mengsle ta utakmu iku. Gitu, cara kasar itu sebenarnya, Rek. Kita kan karena hatinya keras harus ngomong ngono baru kroso. Oh ngono ta. Quran itu begitu. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kok dengan semua kayak begitu kata Al-Quran? Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sekarang sampean pikirkan, kalau ada orang sudah diingatkan dengan sekian banyak, sekarang gini ya, saya ingin ngawali diri gini dulu. Manusia itu, kata orang Arab, adalah budak dari orang yang berbuat baik. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, kamu pasti akan menjadi budaknya. Kalau tidak percaya, jajalan wes. Kamu pingin dapatin si Fatimah ya, wes. Api ono ya terus. Lama-lama dia pasti akan nurut sama kamu. Pasti dia akan berikan cintanya. Lek ndak percaya cobaan wis. Terus saya kan. Sampai orang kakek di TV toh. Wah, Sri Devi ini ndak gelem gitu. Terus apa? Sing lanang toh jenenge sarungan ya, saruhan di depannya terus.
Soruhan terus, ngasih aja terus, lama, luluh. Hati siapa yang tidak luluh? Kalau orang itu dibaikin terus, tidak ada, rek. Semua orang luluh. Ya, tinggal tunggu aja. Tidak ada orang yang tidak akan menjadi budak buat orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Sekarang kamu renunginlah sedikit-sedikit. Kenapa kamu taat sama orang tuamu? Karena orang tuamu berbuat baik sama kamu. Semuanya kamu pikirin, iya ya kenapa ya? Semuanya. Karena intinya itu. Lah, Quran itu mengingatkan itu. Karena itu adalah benih yang sudah Allah letakkan dalam fitrah kita. Kita ini akan senang, akan nurut sama orang yang berbuat baik sama kita. Terus kok iso awakmu lali? Taskhir ma fis samawati wal ard asbaghu alaikum ni'amahu. Kon kok iso terus ndak nurut yang aku iku lho, berarti ngono Allah. Coba pikirin itu. Allah, kalau kita pikirin ya, malu kita. Zahiratan wa batinatan, kata Allah SWT dalam ayat ini. Semuanya ya, kalau kita lihat Allah memberikan yang zahir sama yang batin itu, pikirin sendirilah, sangat banyak contohnya ya, hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik yang zahir ataupun yang batin, semuanya ya. Ada Quran, ada macam-macam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan taskhir, saya tambahan ya. Yang pertama maknanya tashil, ya dimudahkan. Jadi Allah memudahkan kita semuanya ya, mulai dari pertaniannya, hewannya, sampai udaranya, semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Atau yang kedua taskhir bermakna al-intifa bihi, ya kita bisa mengambil manfaat darinya, dari angin, dari macam-macam dan seterusnya itu. Dan seterusnya ya, itu makna dari taskhir, kalau yang zahiratan wa batinan, maksudnya ya banyak, mulai dari Islam, mulai dari Nabi, sampai semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke. Ada yang menyatakan zahirahnya Islam, batinahnya ma satarahullahu minal ma'asi. Ya, yang pertama misalnya Imam Muqatil mengartikan kita ini dikasih nikmat, zahirnya Islam, batinnya Allah tutupin kesalahan-kesalahan kita. Ada yang menyatakan Imam Mujahid sama Imam Waqi', zahirnya adalah anna zahirah 'ala lisan wal batinah fil qalb. Semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ya, yang bisa diucapkan dari lesan kita ya, semua nikmat yang dari lesan kita, sementara yang dari hati, itulah nikmat yang bersifat batiniyah. Ada yang menyatakan anadz-dzahirah ma'atahum minaz-ziyyi wath-thiyab, ya, semua perhiasan, parfum, pakaian dan seterusnya, termasuk batik di dalamnya. Wal batinah mata'ul manazil, ya, dan seterusnya. Ada yang adz-dzahirah al-walad wal batinah, mohon maaf ya, al-jima'. Ada yang menyatakan as-sadis adz-dzahirah fi nafsihi al-batinah fi dzurriyyatihi. Semua itu masuk nikmat semuanya. Ada yang menyatakan adz-dzahirah ma madha wal batinah ma ya'ti, ya. Yang zahir itu yang sekarang berlangsung, yang semua telah kita nikmati, yang zahir. Yang batin nanti apa yang akan datang, kita belum tahu. Next week, the next day, next month, next year, seterusnya. Masya Allah, masih banyak. Allah tidak pernah. Ada yang menyatakan lagi enggak. Banyak sekali pendapat para ulama makna zahiran wa batinan. Ada yang menyatakan zahiran adz-dzahira fid dunya wal batinah fil akhirah. Ada yang menyatakan zahira fil abdan wal batinah fil adyan. Masya Allah, minimal ada 9 maknanya kalau kita buka tafsir bil ma'thur, ya. Zahirah di badan, batinah di agama. Zahirah di dunia, batinnya di akhirat. Zahirah apa yang telah berlalu, batinah apa yang akan datang. Zahirah yang ada di dalam diri kita sendiri, sementara batin apa yang ada di dalam anak-anak kita nanti. Zahirah orang tua, batinah zahirah anak, batinah prosesnya. Zahirah ma'atahum min pakaian, semuanya ini, batinnya adalah semua tentramnya hati dan seterusnya. Zahirah di lisan, batinah di hati. Zahirah Islam, batinahnya maksiat yang ditutupin oleh Allah SWT.
Ya, itu berbagai pendapat di kalangan para ulama, silakan dikembangkan sendiri. Itu indahnya Islam, indahnya Quran. Kalau Quran menggunakan zahiratan wa batinatan tanpa diperinci, maka semuanya silakan Anda renungkan sendiri semua nikmat zahir batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bisa mensyukuri Allah setelah itu. Ya, oke. Zahiratan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, seperti tadi ya. Sopo. Terus kalau dengan semuanya itu ada orang yang terus menantang Allah, mendebat Allah SWT, mujadalah, tidak mau taat sama Allah, malah mendebatnya seperti ini tadi. Orang Yahudi datang terus menjelek-jelekan Allah dengan kalimat, kata dia, akhbirni ar-rabbika min ayyi syai'in huwa. Dia tercipta dari apa? Bahannya apa? Perunggu kayak, emas kayak, dan seterusnya. Ngece, bledek, soikoh, petir nyambar dia. Jadi orang Malang kuapok bukapan kan. Masya Allah ya. Karena saking apa nih, orang kalau sudah menyadari nikmat yang diberikan dan semuanya terus kok masih nemen saking nemen nih. Dan kita ini potensial begitu ya. Dulu waktu kita bahas surat Al-Adiyat secara sangat menarik Allah menggambarkan itu ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Bayangkan itu seperti Quran menyatakan sungguh manusia itu kepada Tuhannya sungguh-sungguh tidak bisa bersyukur pada Allah. Sampai digunakan mubalaghah wazan fa'ul ya, kanud. Saking nemen nih, tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT itu. Kenapa? Karena tadi asbagha alaikum ni'amahu. Ya, sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard. Dengan semuanya itu kamu tidak bersyukur. Yo sampai nemen nih lah ya dah. Ya, kalau saya cuma ngasih nasi goreng sama kamu terus tidak bersyukur, ya wajar lah. Ya, soalnya sampai nonton kok duren ndak dikekno, sing dikekno kok nasi goreng. Ya dah, sampai tidak bersyukur, ya. Ya, wajar. Tapi kalau semuanya diberikan, terus kita tidak bersyukur, apa itu kalau bukan kanut? Ya kanut, ya kanut. Dan diawali dengan kisah yang menghantam jiwa kita. Ya, demi kuda perang yang lari kencang terengah-engah kata Allah SWT. Dia lari memercikkan api karena saking kencangnya dia, kakinya itu bersentuhan dengan batu-batu dan memercikkan api saking kencangnya. Dan dia menyerang ke tengah musuh, menerbangkan debu-debu karena saking kencangnya dia. Dan Allah menggambarkan betapa hebatnya kuda perang itu. Kenapa? Kalau kita renungkan, kenapa dia melakukan itu semuanya? Lari sekencang-kencangnya, menerbitkan api, ya, mengepulkan debu, menyerang ke tengah musuh. Hanya dia ingin memberikan balasan yang paling terbaik kepada tuannya, yang memberikan rumput kepada dia tiap hari. Makanya dia memberikan servis yang paling terbaik karena dalam peperangan. Dan dia tidak peduli apa yang akan berlaku pada dia. Entah kena tombak dia, entah kena pedang dia, atau bahkan nyawa pun dia melayang, saya tidak peduli. Karena saya berterima kasih kepada Tuhan yang menunggangi saya ini sekarang. Karena dia yang memberikan saya makan, minum, rumput, dan seterusnya. Dan dia memberikan yang paling terbaik. Terus Allah memukul kesadaran kita dengan menyatakan, sungguh kamu manusia tidak bisa bersyukur. Kamu menganggap lebih hebat daripada kuda. Lihat sikapmu, kata Allah SWT. Kuda aja dikasih rumput taat. Gitu. Dikasih rumput taat. Anjing itu, kamu kasih tulang taat dia. Masya Allah. Kucing dikasih ikan asin taat. Menungso, bukan ikan asin yang dikasih, bayangin. Dikuasai ini itu segala macam ngono ngeyel kalau bukan kanut. Masya Allah ya, itu yang ingin diingatkan oleh Allah melalui surat Luqman ini. Karena itu begitu wa minan nas, dan ada di antara manusia itu man orang yujadilu yang mendebat ya, mendebat Allah SWT lah, nemen itu kurang ajar ya dengan semuanya itu ya. Sama kayak begini, saya sering nyontoin kalau lucu-lucuan ya. Istri saya sudah kasih, saya kurang apa sih sama kamu itu? Semua saya kasih, semuanya gini, uang semuanya.
Ya emang tugasnya toh, emang suami harus begitu. Coba, lihat orang misalnya kayak ngono, kita ngomong, saya ini kurang apa sih sama kamu? Sudah kasih saya semuanya, harta saya, semua saya, perhatian saya begini. Terus dia nyantai, terus akhirnya dengan kalimat, yang kan memang tugasnya suami. Enaknya diapak nolak kayak ngono. Lah dipenyet aja dah. Itu namanya yujadil. Sudah dikasih tahu semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, masih mendebat. Ya wis mancene Pak layak dikasih soikoh lah ngoten. Itu maksudnya Rek, Masya Allah ya. Itu kerennya ayat ini kalau kita renungkan. Oke. Kita lanjutkan kata Allah SWT wala hudan. Nah sekarang lihat siapa orang kayak begitu itu yang mau mendebat oleh Allah. Lihat semuanya juga ditunjukin orang yang kayak begitu itu bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dia tidak punya ilmu, tidak punya hidayah, tidak punya kitab yang menjadi petunjuk cahaya buat dia. Ya, yang menerangi dia, mendapatkan cahaya. Ya, dia tidak punya tiga-tiganya. Sekarang kita urut, menarik ya kalau kita pikirkan itu. Quran tadi bicara tentang apa? Tentang zahirah wa batinah. Ya. Lah, orang itu kita sekarang urutannya itu menarik. Ilmu, hidayah, kitab munir. Ya, ilmu itu ada di mana? Abstrak, kita tidak kelihatan. Iku lho pinter wong iki. Opo? Baduke gede. Enggak iso ya. Ada orang baduke gede tapi ya ndak pinter, ya. Itu orang dulu gitu wong Jawa. Lek baduke nonong pinter itu sebenarnya kan apa namanya, Rek? Itu tasliyah ya. Hiburan saja. Soalnya dia ini ndak seneng bathukku kok ngene mi. Oh, pinter lah ngene. Ngono. Padahal aslinya wong Jawa lah ngoten to, mendem jero, gitu. Apa yang diucapin dengan yang di ini berbeda wong Jawa. Makanya simbolnya pakai belangkon, sininya bendol buri wong Jawa nih. Sama juga orang telinganya besar, kita ngomong begitu, pinter itu dan seterusnya. Masya Allah ya. Tadi itu hebatnya wong Jawa, selalu aja nyari untungnya, selamat ya. Nah yang menarik, ilmu itu tidak bisa kelihatan karena dia abstrak. Oke. Jadi cara Allah ngelihat itu, satu, dia yang sesuatu yang abstrak tidak kelihatan. Hudan, hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang sifatnya zahir, ada hidayah yang sifatnya batin. Ya. Hidayah yang sifatnya zahir itu macam-macam. Misalnya kita lihat hidayah zahir, misalnya sampean kalau nanti ke jalan GPS hidayah zahir, gitu. Turn right, turn left, ya, pusing kanan, pusing kiri, itu hidayah, Rek. Zahir kelihatan, ada gambarnya, itu namanya hidayah zahir. Ya, atau semuanya tanda-tanda jadi jalan raya itu namanya hidayah zahir. Ada hidayah batin yang tidak kelihatan ya seperti iman. Ya, itu hidayah zahir. Quran. Ya, sekarang itu masih hidayah yang zahir. Ya, yang terakhir, kenapa orang ini kata Al-Qur'an setelah disebutkan. Kalau di Quran misalnya ya saya sebutin dulu hidayah zahir, misalnya adillah ittariq wa alamatuhu misalnya. Quran misalnya la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ada hidayah zahir itu. Nabi Musa ngelihat api di atas gunung itu, kata Nabi Musa, kamu tinggal di sini dulu ya. Bilang kepada istri dan keluarganya, pembantunya, kata dia, saya mau naik ke atas. La'alli atikum, karena saya berharap nanti saya akan datang kepada kalian setelah ketemu ke sana itu minha biqabasin, saya akan bawa percikan api, saya membawa oncor obor ya, au ajidu 'alan nari huda, atau saya di sana mendapati api yang akan menjadi petunjuk. Karena kalau kamu lihat di atas terus ada api kan kelihatan toh, oh sana Mesir, oh sana gasek, enggak kadoan Rek ya, dan seterusnya ya. Itu namanya huda, tapi huda bermakna hidayah zahirah. Nah, dalam Al-Quran
Misalnya Quran juga menyebut wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Ini juga misalnya an-nujum, al-jibal, semuanya itu juga hidayah yang bersifat zahir. Ya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Ini semuanya adalah hidayah zahir. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ini batin, bukan hidayah zahir, hidayah batin. Ya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, hidayah batin. Ya. Ini sekarang diadili Ashabul Kahfi di depan raja, ayahnya, pamannya, ibunya, temannya, semuanya orang sekampung. Wis ta, kamu itu udahlah, mending kembali lagi lah ke agama yang dulu. Karena mau dia diputuskan kayak Freddy Sambo gitu. Diputuskan apakah dia layak dibunuh atau enggak. Kalau dia tetap enggak mau pindah ke agamanya Trojan Decius, rajanya pada saat itu, maka dia akan dibunuh. Kan begitu toh. Lah, orang-orang semuanya merasa kasihan, sudahlah jangan kamu nurut aja lah, dan seterusnya. Allah menyatakan wa rabatna ala qulubihim. Lah, kemudian diikat hatinya itu. Quran menyatakan kemudian ini ayatnya, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kami tambahi hidayahnya. Dia sehingga dia tahu jalan yang lurus, tetap saja dia tidak bergeming. Itu namanya wazidnahum huda, wazidnahum huda. Atau ayat yang terkenalnya innaka lan tahdi amman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, itu juga hidayah yang bersifat batin. Yang terakhir, dia juga tidak punya wala kitabim munir. Ini berarti apa? Zahir, hidayah zahir, tidak punya kitab. Orang mungkin akalnya kurang pinter, oke lah, tapi mungkin dia karena punya petunjuk, karena tidak pinter, ya toh. Makanya akal didahulukan. Karena sekarang cara lihatnya itu, gayanya Al-Quran kan seperti cincin, kita sering kali membicarakannya. Jadi yang pertama batin, terus yang tengah zahir dan batin, yang akhir zahir. Jadi batin zahir, batin zahir. Masya Allah. Cara kalau sampean nulis insya Allah tidak akan mikir begitu, ya toh. Pasti ngawur tulisannya. Yang pertama wala hudan, terus wala apalah ya, ilmin wala kitabim munir, tidak akan mikir sedetail itu. Lah kenapa Allah menyatakan orang ini saking bodohnya? Karena itu, karena sudah sedemikian banyaknya sampai diungkapkan dengan pernyataan yang semuanya menggunakan bentuk maksimal, tetapi orang kok tidak bisa taat kepada Allah, tidak bisa beriman, ya memang saking bodohnya pol wes, kalau bahasa kita itu. Karena itu sampai Quran menyatakan 3 hal yang menjadikan peluang orang untuk bisa dapat hidayah, semuanya dia tidak punya. Ilmu tidak punya. Kita kan mungkin begini, kenapa ya dia kok tidak bisa, jadi wongi bodoh, wajar lah. Dia bodoh, dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa bedain antara hak wal batil, ya jadi bodoh, wajar toh. Atau yang kedua, sini kok apa kesesat, kau no mati GPS, wajar, ya toh. Atau gelap nih, tidak ada bintang, tidak ada bisa kesasar, wajar. Ya, karena yang zahir tidak kelihatan. Atau dia tidak punya buku petunjuk, wajar. Atau dalam hatinya dia tidak punya iman, tidak punya apa-apa, wajar. Nah, orang ini ngumpul jadi satu. Semua peluang yang bisa menerbitkan hidayah nggak ada sama sekali. Stupid, nggak punya kitab dan seterusnya itu. Bahasa Quran nggak ada wala ilmin, wala hudan, wala kitabim munir. Masya Allah. Itu saking wele'e wes puncak dari kejelekan itu ya. Oke, satu ayat lagi agak cepat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan selanjutnya ini orang yang bodohnya minta ampun. Ini kan saking dijelekkan sejelek-jeleknya sebenarnya kalau kita pikirkan. Tapi kan bahasa Quran itu tetap halus, tetap indah, tetap memantik hidayah dan seterusnya ya. Kalau saya ini udah kesemetan nih ngomong pasti kasar ini saya udah. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka. Pertanyaannya, siapa yang berkata?
nggak disebutin oleh Allah SWT. Ya tak? Yang menarik, kenapa kok nggak disebutin? Karena nggak penting, nomor satu. Konteksnya nggak penting. Nomor dua adalah karena jangan sampai kita punya kepikiran, oh dia itu nggak mau mendengarkan karena yang ngomong Pak Yahya. Coba yang ngomong Pak Muhammad, mungkin dia mau dengerin. Nah, orang ini ndak mau, Allah itu mau menjelaskan di ayat ini seakan-akan secara implisit maknanya whoever, siapapun nasihatin dia tidak akan pernah peduli. Karena itu tidak ditentukan oleh Allah untuk menunjukkan siapapun mau ngomongin sama dia, udahlah. Kamu kalau nonton wong sing swangi nakale, sampean po coba nasihatin coba wis sopo ae sing nasihati wis ndak kena. Lek ono arek sekolah, wis guru kelasnya give up. BP give up ya. Terus kepala sekolah give up, terus yang ustate ya, yang ma'had aduh, sampean mboten sangan. Wis kula anu Ustaz, duh, lha napa maneh kula. Niku saking nemene. Ono arek ngono iku, ono rek. Ada begitu itu. Itu namanya wa idza qila lahum. Namanya wa idza qila lahum. Ittabi'u ma anzalallah. Sekarang lihat. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah ma anzalallah. Ma-nya dipanjangin. Berarti untuk nunjukin apa itu? Banyak sudah yang dia dengar, banyak dia yang sudah tahu, banyak yang dia sudah maksudnya bukan tahu ya, dia dengerin, dia sampai menarik bahasa Al-Quran itu. Ini kalau sesuai, bacanya panjang pasti nyentuh ke hati sampean. Kan untuk nunjukin ya Allah betapa banyak ayat Allah yang sudah turun. Dan itu lihat bocor pendek, sampean ndak iso melakukan tadabbur. Ya tak? Misalnya sampean maca wa idza qila lahum ma anzalallah, mboten enak, tapi lek sampean bacanya panjang, terus karena kesadaran ya Allah betapa banyaknya ayat-ayat yang mengingatkan itu. Wa idza qila lahum ma, oh itu masuk ke hati itu. Itu indahnya Quran. Yo panjang, yo maknane kena. Ndak ono rek bacaan koyo Quran niku. Ya apa sampeyan ngono iku. Indah, masuk ke hati, otak kita kena, semuanya bagian dari tubuh kita itu kena semuanya kalau kita baca Quran itu. Dikasih panjang. Duduk mama, bukan gitu ya, saja. Oke. Atau siapa harus sapa sing lucu Tuban dengan wama Anwar Zahid ya, wama kata dia, wama sak pirang-pirang di Quran wama. Allah ya. Kadang-kadang penting dengerin gitu, rek, jadi tidak stres hidup ya. Kan yang ngurung aku tak sumpah karena stres. Aduh, jadi serius. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Nomor satu menunjukkan itu. Yang kedua, kita ini banyak dapati di dalam ayat Al-Quran yang lain, kalau menggunakan ittabi'u, Quran menggunakan yang lain. Wattabi'u sabil. Misalnya, kenapa kok tidak begini? Misalnya, ittabi'u sabilana, ittabi'u ma'indana, ittabi'u kitabana, misalnya. Kenapa kok ittabi'u ma'anzalallah? Karena untuk menunjukin, kadang-kadang orang itu kalau diingatin, iki dari Allah loh. Bukan, itu kan cuman kitab toh, ini kan cuman, kadang orang begitu. Saya, misalnya, saking nemennya kan orang begitu, itu kan cuman, ini kan pangeran toh. Saking nemennya, uang kalau sudah digituin itu, ma anzalallah. Apa dia bilang? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Qalu mereka berkata, bal akan tetapi nattabi, kami mengikuti ma wajadna. Apa yang kami, makanya sekarang lihat. Tidak banyak sebenarnya. Ini menarik Al-Quran itu. Bukan bacanya tidak terlalu panjang. Wajadna yang kami temui alaihi aba'ana. Dia sudah sebenarnya tidak ada peluang dia berpikir, tidak ada peluang dia itu. Enggak. Ya, aba'ananya yang dipanjang oleh Al-Quran. Buah-buah tidak harus sopo itu. Dek-dek sewur tak sopo yang di atasmu. Tidak jelas itu buahnya siapa dan seterusnya. Tapi begitu kamu dapati, ini pentingnya untuk melihat apa? Culture. Pentingnya untuk melihat tradisi dan seterusnya.
Sekali lagi ya, Islam bukan anti terhadap tradisi, tapi tetap pijakan kita itu adalah kebenaran. Ya, kita sudah membicarakan kapan hari ya terhadap bagaimana sikap Islam terhadap tradisi itu ya. Jadi ya kalau tidak benar ya jangan. Kita ini stand up for the truth, bukan for the tradition. Ya, kalau tradisi atau apapun saja orang-orang tua kita tidak benar ya udah deh, jangan diterusin, Nek. Ya, misalnya contoh, kamu dakwah di Papua, ketemu orang pakai koteka. Jangan Pak, ini adalah local wisdom. Ini adalah culture yang harus kita selamatkan. Jadi biarkan dia pakai koteka. Lalu terus ya opor ya. Nah, masuknya masjid terus Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi memang ada kadang budaya itu yang harus kita rubah. Jadi ada batasannya ya. Ada budaya yang bentuknya harus kita tetap, isinya harus kita rubah. Ada yang bahasa bentuknya tetap harus kita rubah juga, tapi pesan di baliknya harus tetap kita wujudkan. Ya, dan seterusnya. Kemarin saya ngisi untuk guru-guru itu, ada orang yang bertanya begitu, Ustadz, kata dia, di daerah saya migran tapi lagi apa daerah di Malang ya? Bukan migran, mergan, migran terus harus di Mergan kata dia itu daerah katanya apa? Daerah pendatang daerah apa ya? Saya lupa, dia menyebut daerah apa gitu. Pokoknya Mergan, saya ingat dia ngomongnya begitu. Itu di sana itu Ustadz kata dia, kita itu karena semuanya pendatang, tayo apa saya lupa istilahnya. Susah sekali kata dia untuk dakwah dan seterusnya, apalagi di sana itu tradisi mereka adalah jaran kepangan kata dia. Di Mergan itu, dia bilangnya begitu ke saya. Terus bilang, terus bagaimana sikap saya sebagai guru PAI? Wah itu, karena itu pertanyaan dia. Nah, ibu-ibu yang bertanya, makanya saya minta UIN Malang itu kalau KKN itu, ya ke Mergan sana Pak, kita ada SMP itu, karena kasihan orang-orang di sana itu pertanyaan dia begitu. Ada sekolah swasta, apa namanya lupa saya. Nah kata dia itu karena ada jaran kepangan. Nah ini terus ada mabuk-mabukannya. Nah itu bagaimana sikap saya sebagai guru PAI kata dia. Terus saya jawab aja, sikapnya siap gerak gitu Bu. Enggak tawa dia yang. Ada kan orangnya serius gitu, makanya tak guyonin dulu. Kalau Bu tenang. Ya misalnya kan kalau ada budaya yang masih kita bisa pertahankan bentuknya, pertahankan bentuknya selama dia tidak bertentangan dengan aturan Allah. Ya, ninggase ono bantengan dan seterusnya. Bertentangan enggak ada pertentangannya, semuanya enggak ada. Oke. Mana yang enggak sesuai dengan aturan Allah itu yang harus kita ganti. Ya minumannya sampean ganti Bu, belikan es teh raja ganti. Insya Allah oke nih. Nah, dan tentu harus pelan-pelan karena kita ini membimbing masyarakat. Ya, mungkin ingatin dua itu, mungkin belum bighairi ilmin, ya, mereka belum nyamda ilmunya, kasih tahu dulu. Atau wala kita bimunir. Mungkin tidak ada kitab Munir, Pak Munir ada di sana Ustadz. Kitab Munir yang tidak ada misalnya, ya. Dan seterusnya. Itu harus dipikirin, ya. Atau wala hudan belum ada di sana. Misalnya hidayah yang mengantarkan orang baik berupa pengajian yang dohir belum ada. Ya harus kita lakuin dulu. Jangan tiba-tiba mau teko, ini haram, disembelih sampean yang orang sana. Tidak begitu cara berdakwah, ya, dan seterusnya. Itu poinnya. Oke. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Sekarang dikomparkan sama Allah. Kamu dikasih Al-Qur'anul Karim, ya, dengan contoh yang excellent yaitu Muhammad SAW, dan dikasih dengan berbagai nikmat oleh Allah SWT, apalagi orang Quraisy. Terus kamu tidak bisa taat itu loh. Allah ngasih pertanyaan yang menakjubkan. Ya, tapi ini takjub untuk keheranan, tapi keheranan bukan karena wow. Keheranan kok cik nemenin itulah, itu namanya takjub. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir.
Gini ya, orang itu hanya akan mengambil jalan hidup. Kan gini, kita ini hanya mengambil jalan yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Kan gitu loh. Nggak mungkin kita ini akan mengambil jalan yang jelas-jelas kita tahu jalan itu akan menuju jurang. Yalah, ya. Kon mengsle tahu tak mula gitu toh. Jelas-jelas di sana itu adalah sana krokodil misalnya atau lion. Terus kita ndak apa-apa wes aku ya apa toh. Kata Quran itu nyata gitu. Apakah kamu akan tetap mengikuti setan seandainya setan itu ya mengajakmu menuju nerakanya Allah SWT? Dia menyatakan kamu itu tidak mengikuti Allah SWT, tidak mengikuti Al-Quran. Dengan argumentasimu kamu mengikuti bapak-bapakmu padahal kamu juga tidak tahu siapa yang ngajarin, kamu juga tidak tahu. Itu sebenarnya setan. Sekarang kamu pikir, apakah kamu itu kalau ada orang ngajak kamu ke dalam sumur, kamu akan nyemplung juga? Gunain otakmu itu maksudnya. Itu kata Al-Quran. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Kata Al-Quran Karim. Ini perumpamaan ya, makanya menggunakan kata lau. Biar kamu bisa berimajinasi. Oke lah, kalau kamu saking nemenin orang itu gini ya, kalau tumpul otaknya, maka dia ndak bisa berpikir abstrak. Makanya harus dikasih contoh yang sekonkret itu. Wis bayangno wis, ngarepmu geni. Terus kon ayo ada undang-undang, ayo kemari. Terus kamu ngikut. Stupid gitu kira-kira gitu. Saking parahnya. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir, saking parahnya ya. Jadi dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa mestinya kalau kita ini mau mengajak orang untuk bisa taat kepada Allah, ingatkan dia akan kebaikan Allah. Ya, kenalkan dia akan kebaikan Allah. Itu yang paling powerful ya. Sebenarnya semuanya nanti kamu bisa turunkan itu ke level yang lebih rendah. Kamu kepingin menjadi guru yang ditaati, yang seterusnya, turunin itu. Berbuat baiklah kepada murid-muridmu dan kasih nikmat murid-muridmu, zahiran wa batinan, pasti dia akan taat sama kamu. Kalau tidak taat, ya pilihannya 3, tidak dua ilmu, tidak ada kitab munir, tidak ada hidayah sama dia. Ya wancane larene pun usah dipikiri pancen rodok mengsle niku ngono carane. Jangan usah terlampau. Nah ini hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita baca ayat ini ya. Bagi Nabi waktu ayat ini turun untuk menunjukin apa? Hiburan buat Nabi, karena Nabi itu berdakwah secara serius ya, dan seterusnya sampai mau berdarah-darah dan segala macamnya itu Rasulullah SAW. Dan dalam orang itu kalau bekerja ya, terus tidak kelihatan hasil, down siapapun, karena Nabi meskipun beliau adalah Rasul, tetap manusia, ada naik turunnya hatinya. Karena itu perlu disupport oleh Allah. Alam taro, lihatlah mereka, tidak ada salahnya. Kamu perfect Muhammad dan seterusnya, itu mengokohkan hati Nabi. Ya, buat orang munafik, buat orang Quraisy, ayat ini berarti apa? Saking nemenir ya. Nah gitu loh. Kok sih dipukul habis mereka dengan ayat ini. Ayat ini senada sebenarnya dengan surah Quraisy ya, yang diawali dengan kalimat li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif falyabudu, kata Al-Qur'an. Coba orang Quraisy itu li'ilaf, ilaf itu kalau ilaf itu kalau kita melakukan sesuatu yang kemudian melembutkan hati sehingga hati kita terpaut, namanya ilaf. Dari situ muncul kata taklif, mu'allaf, atau dungone penghulu, Allahumma alif baina para penghulu hafal kabeh itu. Kama allafta baina Muhammadin wa Khadijatul Kubra, allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Aku jero, kawin ta Yusuf wa Zulaikha. Ya, itu doa para penghulu selalu begitu ya. Wong durung jelas, durung kawin dosa loh sampean niku. Donga kadek Yusuf bin Zulaikha. Ya. Karena riwayatnya dua itu, ada yang menyatakan nikah, ada yang menyatakan tidak. Ya kalau saya lek donga jangan pakai Yusuf bin Zulaikha, durung jelas. Kon lek ngono lho, jare berarti kok cerai wong durung kawin kok dongane salah. Penghulune ndak gelem kalah, engko lak riwayate sing sampean. Kulo nyekeli riwayat sing niki ngoten. Insya Allah kita pikirkan itu. Nah,
Jadi kalau kita turunkan itu begitu ya. Ini ayat ini penting. Jadi untuk kita membuat kesadaran kita, kadang-kadang ingatin kalau kita didik atau siapapun anak kita, ingatkan dia dengan kebesaran Allah. Atau terhadap diri kita sendiri, kalau kita lagi males, susah ibadah, ingatkan itu, ya Allah kurang ngopo sih aku kira ya. Lalu kita sendiri baca ayat ini, renungkan, dihafalkan. Percaya sama saya, hafalin 2 ayat ini, sholat nanti malam, baca pelan, renungin dalam hati. Leda nangis, pasti nangis. Terus dalam hati, ya Allah, dan terus minta maaf ya Allah. Terus Allah pasti seneng rek, marungono, mari nangis, sholat, dungo terus, ya Allah. Dengan paringi kula hidayah, mudahkan urusan saya Allah. Ngono carane ini. Jadi nanti berubah diri kita itu. Dan Allah senang kalau kayak begitu karena kita kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu dulu rek untuk hari ini ya. Habis maghrib saya ada ngaji lagi, jadi segini dulu lah biar tidak terlampau mepet. Insya Allah kita minggu depannya agak lebih panjang karena waktunya agak lebih bebas ya. Itu saja. Oh iya, saya mau ilaf ya, lupa saya. Saya tunjukin sedikit ilaf, lupa saya. Kalau ilaf itu, kalau kita softening, kalau kita membuat hati seseorang itu lembut. Kalau prosesnya cepat, namanya ilaf. Kalau prosesnya berangsur-angsur, namanya taklif. Ya, jadi kita pelan-pelan nih, bikin hatinya orang itu lembut tapi pelan-pelan. Ya, mana kayak coklat, mana kayak mawar, mana kayak akhirnya ya oke lah, let's go. Ya, misalnya ya. Baru sekolah 5 tahun atau 3 tahun, will you marry me? Setelah lama gitu. Tapi kalau yang ilaf itu cepat. Jadi proses penundukan hati tapi pelan. Nah, ilaf itu dulu dirujukkan kepada macam-macam. Jadi ada para ulama tafsir itu lamnya itu dimaknai banyak rek. Sebenarnya untuk nanti ya di masjid sebelah apa. Misalnya ada yang nafsiri lamnya ini pertama fungsinya lam untuk lam uqubah. Ya, jadi lam yang fungsinya untuk konsekuensi. Jadi ayat ini sebelumnya kan tentang Abroha. Ya, jadi bayangin Mekah itu mau dihancurkan, tapi oleh Allah dihajar Abroha dan bala tentaranya ini hancur. Maka disebabkan karena itu, ya, karena sudah dihancurkan itu, mestinya kamu itu liilaf, hatimu itu jadi soft. Karena Allah itu sekarang telah memberikan kamu anugerah. Lah mirip toh dengan ayat ini sebenarnya kasusnya. Mestinya dengan ilaf itu, ya, kamu dengan proses tadi itu hatimu menjadi lembut, ya, menjadi convenient karena itu kamu bisa melakukan perjalanan kemudian. Karena Abroha dikalahkan itu kamu bisa berdagang ke rihlah ya. Rihlah itu jadi kan banyak orang berjalan itu macam-macam ya, ada siyahah, ada rihlah, ada macam-macam ya. Jadi kalau rihlah itu sebenarnya dalam bahasa Arab adalah bepergian yang diniatkan untuk berdagang dan selalu membawa barang yang banyak, rihlah. Ya, misalnya bawa macam-macam karena itu untuk rihlah. Ya, berbeda lagi misalnya dengan siyahah. Kalau siyahah itu kita jalan untuk seneng-seneng. Ya, untuk happy-happy, melaku-melakunya di yang Jogja Ustaz ono apa? Biasa Ustaz lari nem. Nah, ini siyahah. Ya, siyahah. Nah, di Quran itu menarik. Ada kalimat istri-istri Nabi karena mau ditalak oleh Rasulullah, kata Allah SWT, bisa saja Allah akan mengganti ya, kalau Rasul mentalak istri-istri Nabi diganti dengan perempuan yang lebih baik. Apa ciri-ciri perempuan yang baik? Muslimatin, mukminatin dan seterusnya itu ya. Setelah itu ada kalimat saihatin. Nah, dalam bahasa modern saihat artinya siapa? Perempuan yang seneng keluyuran. Oh, berarti perempuan yang solihah itu saihat, ya dah. Saihat itu perempuan yang seneng traveling, rek.
Saya itu Ustaz, saihat misalnya. Bukan deh, saihat di situ maknanya tidak seperti bahasa Arab modernnya. Siyahah itu memang traveling, tapi saihat di situ bermakna orang yang berhijrah. Travelingnya itu hijrah fisabilillah. Satu kalau dimaknai makna zahir, kalau dimaknai makna batin, siyahah di situ bermakna soimah. Bukan soimah itu ya, soimah perempuan yang berpuasa, senengane poso. Jadi lo ono arek wedok senengane kok poso, dia adalah saiha, gitu. Apa kon poso saihat Ustaz? Wah gitu. Qonitatin saihatin gitu. Ojo makna yang sekarang, saya saihat apa? Kula keluyuran terus. Enggak ya itu gambarannya ya, karena dikaitkan dengan kenikmatan, habis itu terus dikasih kebahagiaan, disuruh ibadah oleh Allah SWT. Demikian untuk hari ini, semoga ada manfaatnya, dan Allah ikmajma'in, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.